Firman Tuhan menjadi dasar perenungan kita pada hari Minggu ini terambil dari Matius pasal 20. Saya akan bacakan mulai ayat 17 untuk mengetahui konteksnya sampai ayat yang ke-28. Matius pasal 20 ayat 17 sampai ayat yang ke-28. Saya akan bacakan bagi kita semua. Di bawah perikop pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus dan permintaan Ibu Yakobus dan Yohanes, bukan memerintah melainkan melayani. Demikian sabda firman Tuhan. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesat dan disalibkan. Dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan." Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah, supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu, dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Kita baca sekali lagi di ayat yang ke-28 bersama-sama. 1, 2, 3. "Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Yang menjadi tema firman Tuhan pada hari Minggu Perjamuan Kudus ini adalah melayani bukan untuk dilayani. Melayani bukan untuk dilayani. Ini adalah tema yang sudah sangat sering kita dengar, tapi sesering itu pula kita gagal menjalaninya. Di minggu-minggu ini, di tengah-tengah berita yang begitu banyak tentang pandemi di seluruh dunia, ada terselip satu kabar tentang dunia olahraga yang begitu besar, yang terbesar di dunia, yaitu event festival atau kontes olahraga sedunia yang dikenal dengan Olimpiade, yang saat ini dilaksanakan di negara Jepang, di Tokyo dan sekitarnya. Mungkin di antara kita juga mengikuti beritanya. Ya, ada ganda putri Indonesia di bulu tangkis, cabang olahraga bulu tangkis masuk final. Ya, kita senang ada yang masuk final, dan ini pertama kali sepanjang sejarah cabang olahraga bulu tangkis ganda putri masuk di final.
dan belum tahu nanti medali emas atau medali perak. Ya, dan hari ini kalau tidak salah tunggal putra juga masuk semifinal, tapi tidak tahu nanti akan masuk final atau tidak. Nah, Olimpiade ini pesta olahraga yang terbesar di dunia yang dimulai tahun 1896 di Athena, Yunani. Dan yang menjadi semboyan dari Olimpiade ini ada 3 ya, bahasa Latin. Yang pertama Citius, Altius, dan Fortius. Citius ya, bukan Citius. Ya. Citius, Altius, Fortius. Citius artinya tercepat. Altius artinya lebih tinggi. Oh, bukan terlebih ya. Citius lebih cepat, Altius lebih tinggi, Fortius lebih kuat. Ya, mungkin dari kata Fortius maka ada kata forte. Ya. Ada obat, kalau ada forte-nya berarti itu lebih keras daripada obat yang nggak ada tulisan forte-nya. Di dunia musik juga dipakai. Kalau ada kode di atas barisan nada atau syair tulis forte, berarti menyanyinya dengan keras. Ya, apalagi kalau FF, forte itu keras sekali. Ya, keras maksimal. Dan ini dipopulerkan atau dicetuskan oleh seorang aristokrat Prancis yang bernama Pierre de Coubertin. Dan dia dipengaruhi, ide itu sebenarnya bukan berasal dari dia, tetapi dari hasil diskusi dengan seorang temannya yang adalah pendeta. Ya, pendeta Henry Dayden, ya, seorang Dominika, dan dipaparkan oleh dia di dalam Komite Olimpiade Internasional atau International Olympics Committee di tahun 1894, dan akhirnya semboyan ini diterima. Ya. Tentunya semboyan itu lebih kuat, lebih cepat, lebih tinggi, itu ada penjabarannya. Ya. Penjabarannya ketika dia menjabarkannya pun dipengaruhi oleh seorang hamba Tuhan juga, seorang dari Inggris yang bernama pendeta Ethelbert Talbot. Ya. Dikatakan bahwa semboyan lebih cepat, lebih tinggi dan lebih kuat bukan untuk mengalahkan orang lain, ya, bukan soal menang-menangan, tetapi soal ikut berpartisipasi, ya, ikut di dalam kontestasi, bukan dengan tujuan untuk mengalahkan orang lain, tetapi lebih kepada untuk mengenal nilai perjuangan, untuk mengenal nilai kedisiplinan, pengembangan diri. Itulah yang menjadi moto dari Olimpiade. Ya, Citius, Altius, dan Fortius. Tetapi apa yang terjadi? Dasar manusia, ya, namanya manusia berdosa. Tetap setiap lomba yang dikejar apa? Bukan soal ikut dalam pertandingan, tetapi ingin menang. Saya harus mengalahkan lawan-lawan saya. Ya, termasuk saya pun secara sadar atau tidak sadar sama. Kalau baca berita Olimpiade yang lihat ada atlet Indonesia nggak masuk final. Setelah selesai Olimpiade dilihat berapa medali emas. Emang nggak hebat Indonesia. Nggak pernah lebih dari 5 medali emas kalau udah Olimpiade. Paling juga yang dapat medali emas paling-paling bulu tangkis. Badminton tak badminton, badminton tak badminton. Nggak ada yang lain yang bisa berprestasi. Tetap yang kita lihat medali emasnya. Padahal filosofi dari olahraga itu adalah sportivitas, lalu berusaha untuk lebih baik dan lebih baik lagi. Maka kalau filosofinya ya, maka medali yang didapat itu hanya efek samping dari usaha pengembangan diri yang sedemikian. Dari mengembangkan diri, mengembangkan kemampuan, menjunjung tinggi sportivitas, dan medali itu hanyalah efek domino, hanyalah hasil akibat, bukan tujuan. Itu hanyalah akibat dari sebuah kerja keras. Tetapi fakta menunjukkan yang dikejar adalah medali emas. Termasuk suatu negara di dalam mengirim kontingen olahraganya ke Olimpiade, bukan yang penting kita ikut semua cabang olahraga. Enggak. Tetap berlandaskan kira-kira ini bisa jadi medali emas atau enggak. Kira-kira ada peluang juara atau enggak. Kalau enggak, ngapain? Yang dikejar tetap medali, bukan ikut serta di dalam pesta olahraga. Ya. Begitu juga orang di dalam hidup. Seringkali kita, kalau bagi kita orang tua, kalau anak kita sekolah, begitu terima rapot, kita bukan menilai apakah anak kita sudah
mencapai potensi maksimal dari yang dia mampu. Tetapi kamu juara kelas nggak? Kamu top skor nggak? Kalau nggak top skor, bukan anak papa, anak mama. Kalau top skor, anak papa. Wah, padahal bapaknya jarang ngajarin anak di rumah. Tapi bapak-bapak pun mau lihat, kalau anaknya bagus, dapat banyak sertifikat, menang ini, menang itu, anak papa. Tetap yang kita nilai cari hasil, bukan proses. Padahal seperti tadi, bahkan ajang sebesar Olimpiade pun sebenarnya lebih menjunjung sportivitas. Tapi berapa banyak negara, bahkan terutama tuan rumah, yang berusaha sedemikian rupa supaya jadi juara umum, supaya mendapat medali emas sebanyak-banyaknya. Maka cabang olahraga yang negara tuan rumah jago biasanya banyak medali emasnya. Ya, yang dia nggak jago dikurangi medali emasnya. Tujuannya apa? Supaya dia dapat peringkat yang paling tinggi. Ya, bahkan negara kita kalau jadi tuan rumah pasti cabang olahraga yang kita jago banyak medali emasnya. Pencak silat. Ya, karena silat negara kita jago. Kalau negara kita jadi tuan rumah pesta olahraga, entah itu SEA Games atau Asian Games, pasti cabang pencak silat banyak disediakan medali emasnya. Karena kalau bulu tangkis nggak bisa banyak, tetap tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, ganda putri, dan ganda campuran, udah. Paling bergu putra dan bergu putri tambahnya, nggak bisa lagi lebih daripada itu. Nah, filosofinya sudah bagus, tetapi faktanya yang dikejar adalah prestis. Yang dikejar adalah gengsi. Begitu juga di dalam filosofi pelayanan. Yesus sudah mengajarkan murid-muridnya bertahun-tahun, bukan hanya mengajarkan di dalam pengajaran, tetapi Yesus menunjukkan kehidupan, bagaimana memberikan teladan, bagaimana seharusnya seorang melayani, bukan mencari pujian, bukan mendapatkan tempat yang paling terhormat. Tetapi melayani adalah semata-mata memberi diri, ya, memberi diri, tidak perlu mendapat apresiasi, ya, itu secara teori, ya. Barang siapa ingin menjadi terbesar, hendaklah dia menjadi pelayan bagi saudara-saudaranya. Semua kita tahu secara teori, tetapi faktanya, ya, ada berapa banyak orang yang tidak mau menjadi hamba Tuhan karena ya memang ini konteks sosiologi ya. Sekali lagi kita perlu terbuka melihat dan kita perlu terbuka memikirkan. Di daerah-daerah di mana hamba Tuhan secara profesi ya menjadi pendeta, di daerah-daerah yang jabatan itu begitu dianggap bergengsi dan mendapatkan penghasilan yang tinggi, maka di daerah itu banyak yang mau jadi hamba Tuhan. Kalau kita lihat Sulawesi Utara, Sumatera Utara, ya, ada banyak orang mau jadi hamba Tuhan. Kenapa? Karena hamba Tuhan begitu terpandang. Dia mendapatkan status sosial yang tinggi, di mana-mana dihargai, diberikan penghasilan pun bisa lebih tinggi daripada PNS. Karena itu banyak yang bercita-cita jadi hamba Tuhan, mau melayani. Apakah murni karena pelayanan? Belum tentu. Tapi belum tentu tidak juga, bisa jadi murni karena pelayanan. Sebaliknya, di daerah-daerah di mana dalam tanda kutip profesi hamba Tuhan mendapatkan penghasilan yang begitu minim, ya, dianggap profesi yang tidak berkelas, yang akan membuat orang itu menjadi miskin secara finansial, maka akan sangat langka orang yang mau menjadi hamba Tuhan. Mungkin karena mentok, ya, tes PNS nggak lulus, tes tentara nggak lulus, tes polisi nggak lulus, ya, masuk perguruan tinggi negeri nggak lulus, udahlah daripada nganggur ke STT aja, ya. Seringkali seperti itu, ya. Maka di tempat dimana hamba Tuhan begitu bergengsi, banyak yang mau jadi hamba Tuhan. Biarpun nanti STT-nya mahal, tetap mau karena tahu setelah itu jadi pendeta begitu terhormat, begitu diagungkan, begitu nyaman secara finansial, maka orang menjadikan pendeta atau pelayan Tuhan sebagai cita-cita. Ya, dan kalau boleh dikritisi, bisa jadi sebagian diantaranya bukan karena mau melayani Tuhan, bukan karena mau memberi diri yang terbaik, karena Tuhan begitu mengasihi saya, maka saya mendedikasikan seluruh hidup saya untuk melayani Tuhan. Belum tentu karena itu. Yang pertama, kalau sekarang ya, berapa banyak
orang tua yang melihat kalau anak saya pintar, calon dokter. Saya banyak uang, anak saya calon insinyur. Oh, kamu jadi wirausaha karena papa bisa berikan modal kamu usaha 1 miliar. Jangan jadi hamba Tuhan kamu. Mau makan apa? Anak istrimu mau dikasih makan apa? Suamimu mau dihargai masyarakat enggak kalau kamu jadi hamba Tuhan? Lihat tuh, pendeta ini, pendeta itu. Ya, sampai sekarang masih jalan kaki kemana-mana berharap diantarin sama jemaat karena nggak punya mobil, karena nggak punya motor. Ya, itu adalah fakta. Ya, yang seringkali enggan dibahas. Ya, kalau di mimbar biasanya yang dibahas yang indah-indah. Ya, wah, mau melayani Tuhan pasti dipelihara Tuhan. Tetapi berapa banyak hamba Tuhan yang takut kalau anaknya jadi hamba Tuhan? Biar papa aja yang susah di dunia ini, kamu jangan lagi. Ya. Jadi semuanya dilihat dari apa? Dari gengsi sama dari seberapa besar penghasilannya nanti. Semakin jarang di antara kita yang mau benar-benar melayani karena memang itu adalah sebagai respon atas kasih kepada Tuhan. Dan di sini kita melihat natur manusia, ya. Ini bukan orang zaman now. Ini murid-murid Yesus sendiri. Yesus 3 kali berkata kepada murid-muridnya, dan ini adalah yang ketiga kali. Di pasal 16 kitab Matius, dia mengucapkan yang pertama. Anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam dan ahli-ahli Taurat dan akan dijatuhi hukuman mati dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Pasal 16. Pasal 17, Yesus mengucapkan yang kedua kali pemberitahuan akan kematian dan kebangkitannya. Bahwa anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat dan akan dibunuh dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Dan yang ketiga kali tadi yang kita baca di ayat ke-17 sampai ayat ke-19 ini dijelaskan dengan lebih mendetil bahwa anak manusia apa dikatakan akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati dan ada lanjutannya. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, kepada bangsa Romawi maksudnya, supaya ia diolok-olokan, disesah, dan disalibkan sampai dikasih tahu cara matinya. Bukan hanya dikatakan dibunuh, disalibkan dikatakan, dan pada hari yang ketiga ia akan dibangkitkan. Dan ketika Yesus memberitahukan apa yang akan terjadi pada dirinya, ya, kalau kita secara logika saja, ya. Jangan dulu kita lihat dari sisi rohani, dari sisi kejiwaan atau dari sisi sosial. Ketika seorang guru yang mendedikasikan hidupnya bagi murid-muridnya, yang mengajar mereka setiap hari, yang mengajarkan mereka melayani, bagaimana kamu harus pergi, jangan membawa banyak baju, segala macam. Ya, nanti kamu akan hidup dari pelayananmu, itu diajarkan Yesus, tapi tidak untuk sampai berkelimpahan. Ya. Hidup secukupnya, layani, usir setan demi namaku, kata Yesus. Ada orang sakit, tumpangkan tangan. Ya, berdoalah demi namaku. Nah, ketika guru yang begitu sempurna berkata kepada murid-muridnya bahwa sang guru akan diserahkan kepada bangsa yang tidak mengenal Allah dan sang guru itu akan dijatuhi hukuman mati dengan cara disalib dan akan bangkit pada hari yang ketiga, seharusnya reaksi wajar dari murid yang tahu diri adalah sedih, ya. Tetapi ini yang terjadi apa? Ya, karena apa yang diajarkan kadang-kadang nggak begitu nancap di kepala. Tetapi orang seringkali menangkap apa perkataan orang, dia tafsirkan berdasarkan harapan dia sendiri, berdasarkan apa yang ada di kepalanya. Maka yang keluar dari mulut muridnya, bahkan dari orang tua, ibu dari murid-muridnya, memang ini salah satu murid yang terdekat. Ya, kalau bahasa sekarang ini ring 1. Ring 1 murid-murid Yesus adalah orang-orang terdekat murid-murid Yesus adalah Yohanes, Yakobus, dan Petrus. Nah, Yohanes dan Yakobus ini abang adik. Mamanya ini ikut serta ingin supaya anaknya di dalam pelayanan pun mendapatkan jabatan yang tinggi. Ya, maka ibu ini berusaha, ini ibu yang baik mungkin ya, pingin anaknya punya jabatan. Ya, seorang ibu tidak ingin anaknya jadi bawahan, pingin anaknya semua jadi atasan. Maka ibu berusaha melobi Yesus. Berusaha melobi Yesus.
Ketika engkau datang sebagai raja, karena orang Yahudi ini mengharapkan Mesias, mengharapkan raja seperti Raja Daud yang hebat di dalam peperangan dan akan mengalahkan diktator Romawi. Ya, ini mentalitas bangsa yang dijajah. Lalu akan ada pahlawan dan mereka berharap Yesus sebagai pahlawan. Karena Yesus punya kemampuan kognitif, Yesus punya kemampuan mengajar yang baik. Dia bisa bersoal jawab dengan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, dan mereka kagum akan kecerdasan Yesus. Maka Yesus menjadi populer karena dia punya kuasa. Dia menyembuhkan orang sakit, dia membangkitkan orang mati. Ya, dan mereka berharap ini orang sangat berpotensi mengeluarkan kita dari belenggu penjajahan Romawi. Sehingga Yesus udah ngajar ini itu, diajarkan kerendahan hati, diajarkan melayani. Sehingga Yesus mengatakan 3 kali bahwa dia akan disalibkan, akan disesat, diolok-olok, akan mati disalib dan akan bangkit. Yang ada di pikirannya murid-muridnya apa? Dia akan jadi raja, dia akan jadi Mesias. Mungkin nanti setelah bangkit musuh akan dikalahkan dan Yesus akan jadi raja. Kalau dia jadi raja, kira-kira kita dibagi-bagi jabatan kali ya. Ya. Itu yang ada di pikirannya, sehingga seringkali orang salah tafsir. Apa yang diajar, yang mereka mengerti lain. Ya, kadang anak muda kayak gitu juga. Yang dibilang apa, yang ditafsirnya lain. Misalnya seorang siswa atau seorang mahasiswa bilang kepada seorang mahasiswi, ini hanya contoh ya. Wah, kamu serasi sekali pakai baju itu, kelihatan cantik. Maka karena si perempuan ini naksir berat sama laki-laki itu, maka dia dalam pikirannya dia menyatakan cintanya kepada saya. Ya, maka malam dia mikir, aku dibilang cantik, berarti dia naksir saya. Padahal kalimatnya hanya kamu kelihatan bagus, kelihatan cantik pakai baju seperti itu. Bukan berarti jatuh cinta, tapi karena dia berharapnya, saya pingin dia nanti jadi pacar saya, jadi suami saya, maka apa yang diucapkan dengan apa yang ditangkap berbeda. Ya, karena apa? Karena kita menafsirkan sesuai dengan keinginan kita, bukan sesuai dengan apa yang diucapkan oleh orang itu. Demikian juga dengan murid-murid. Yesus sudah ngajar sedemikian jelas, bahkan dijelaskan bagaimana cara matinya, akan diserahkan kepada bangsa yang tidak mengenal Allah, akan mati dan akan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Yang dipikiran mereka apa? Yesus akan jadi raja. Ya, padahal Yesus juga bilang, kerajaanku bukan dari dunia ini. Tetap karena mereka membutuhkan raja, mereka tidak ingin hidup di bawah penjajahan, karena penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Itu kata pembukaan. Nah, itu juga ada di dalam otak orang-orang yang terjajah. Pasti gitu, ingin merdeka. Maka perlu pahlawan, perlu panglima yang paling hebat. Dan mereka berharap Yesuslah yang menjadi orang yang memimpin pemberontakan kepada kediktatoran, kekaisaran Romawi, dan Yesus akan jadi raja. Dan kalau dia jadi raja, maka kita orang-orang yang terdekat dengan Yesus pasti dapat jabatan. Ya, kalau nggak jadi menteri, kalau nggak jadi gubernur, jadi bupati, minimal jadi kepala dusun. Ya, maka Yakobus dan Yohanes karena paling dekat, salah satu yang paling dekat dengan Yesus, si abang ade ini kepingin jabatan. Mamanya pun mendukung anaknya. Nanti kalau kau datang sebagai raja, tolong ya, anakku yang ini duduk di sebelah kirimu, anakku yang satu lagi duduk di sebelah kananmu. Wah, ini jadi minimal itu pas pampres lah ya. Kalau presiden datang, kiri kanan ada anggotanya. Ya, atau satu jadi Kapolri, satu jadi Panglima TNI. Mungkin gitu kalau dibandingkan dengan zaman sekarang. Maka Yesus mengatakan, dapatkah kamu meminum cawan yang harus aku minum? Maka ini pun berpotensi beda tafsiran. Yang dikatakan Yesus adalah cawan penderitaan yang harus ditanggungnya demi menebus dosa seluruh umat manusia yang percaya kepadanya. Dan mungkin pikiran mereka cawannya lain. Yang pakai cawan keren itu raja. Raja itu minumnya pakai cawan yang bagus. Maka dengan pedenya mereka bilang, kami dapat meminum cawan yang diminum Yesus. Padahal yang layak meminum cawan yang diminum Yesus hanya Yesus yang qualified, yang kualifikasinya memenuhi standar.
Maksudnya adalah menanggung dosa untuk manusia, nggak dapat. Tapi mereka bilang kami dapat karena apa? Salah tafsir, ya, salah paham, pahamnya salah, ya. Karena itu Yesus menjelaskan lagi, kamu memang akan meminum cawan yang akan aku minum. Pengertiannya adalah sebagaimana Yesus menderita ketika dia melakukan pelayanan yang murni, maka murid-muridnya juga akan menanggung penderitaan. Tetapi levelnya tentu beda, kualitasnya tentu beda. Murid-murid menderita oleh karena pengabdian mereka kepada Tuhan, bukan untuk menebus dosa umat manusia. Hanya Yesus yang sanggup melakukan penebusan demi dosa umat manusia. Dan cawan itu hanya Yesus yang dapat meminumnya. Maka murid-murid gagal paham dua kali. Gagal paham dua kali. Pengajarannya benar, penerimaan mereka yang salah. Ketika dibilang cawan, salah ngerti lagi. Ya, berulang-ulang murid-murid ini salah paham terus. Karena apa? Karena di dalam pikiran mereka udah ada presuposisi tersendiri, ada pemahaman tersendiri bahwa Yesus akan jadi raja yang bersifat politik, bukan raja yang memerintah dalam hidup dalam pengertian rohani. Ya, sehingga udah diajarin ABCD oleh Yesus, mereka nangkapnya lain. Ya, menafsir sesuai keinginan diri sendiri. Karena apa? Natur manusia berdosa. Ingin apa? Haus kekuasaan, haus jabatan, pingin punya power. Itu adalah sifat manusia. Ya, itu adalah sifat manusia. Jadi dalam budaya saya sebagai orang Batak, ada filosofi orang Batak dikatakan 3 hal: hamoraun, hagabeon, hasangapon. Ya, mendapatkan kekayaan, punya anak yang banyak. Ya, ini filosofi orang zaman dulu ya, hagabeon. Hasangapon, punya status sosial yang tinggi. Ya, karena saya suku Batak, itu istilahnya. Suku lain gimana? Sama, pasti sama. Natur manusia berdosa, pasti ingin punya status sosial yang tinggi, ingin ekonomi yang baik, ingin jadi orang kaya, dan otomatis akan dihormati orang. Status sosial yang tinggi. Sehingga seringkali seorang koruptor yang penting dia suka nyumbang di gereja akan tetap begitu dihargai di gereja, biarpun dia koruptor. Tapi kalau orang jujur, tapi miskin, tetap biasanya akan kurang dihargai. Karena apa? Karena dia jalan kaki di gereja, ya, nggak naik mercy. Ya, itu kecenderungan manusia. Oh, di gereja bisa gitu? Lah, di gereja kan orang-orang berdosa juga. Wah, kalau gitu saya nggak usah ke gereja. Salah. Gereja bukan kumpulan orang suci. Di gereja adalah kumpulan orang berdosa yang mendambakan kemurahan Allah. Ya. Maka tadi ketika kita nyanyi, ku layak untuk melayani Tuhan, juga jangan salah tafsir. Ya, jangan merasa, saya layak juga ya untuk melayani Tuhan. Tidak ada seorang pun yang layak melayani Tuhan. Tapi bagus tadi kalimatnya, semua karena anugerah-Mu, semua karena anugerah. Sehingga ketika kita mengatakan aku layak, bukan aku karena aku layak, tetapi karena aku dilayakkan. Tetapi karena kata dilayakkan terlalu panjang, 4 suku kata, maka susah dinyanyikan. Ku dilayakkan untuk melayani Tuhan, kan gak enak kan? Patah. Ku layak, pas, tapi ku dilayakkan, ya gak enak secara pemenggalan kata itu jadi gak enak, maksa. Maka ketika kalian menyanyikan ku layak untuk melayani Tuhan, harus dengan pengertian yang benar bahwa aku dilayakkan. Aku tidak layak, tapi aku dilayakkan. Kita orang benar bukan karena benar, tapi karena dibenarkan. Ya. Maka ketika kita diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan, layani dengan pengertian yang benar. Ya, melayani bukan menyalurkan hobi. Karena saya pandai nyanyi, ikut Indonesian Idol nggak lulus tes, ya, maka ya udahlah jadi WL di gereja, menyalurkan hobi. Ya, biar orang tahu saya pandai nyanyi walaupun nggak sampai level nasional misalnya, ya, bisa, atau main musik, atau biar saya jadi aser, pemimpin, penerima tamu, saya mau melatih kemampuan komunikasi, ya, ya memang dengan cara itu akan melatih otomatis,
sadar tidak sadar. Tetapi jangan itu menjadi tujuan. Itu adalah efek, seperti tadi dikatakan. Mendapatkan medali hanyalah sebuah efek dari upaya yang terbaik yang dilakukan oleh para atlet. Bukan untuk mengalahkan. Ya, apalagi pelayanan. Pelayanan bukan untuk berkompetisi, tapi sebagai salah satu kesempatan yang diberikan Tuhan untuk kita merespon segala anugerah yang dikaruniakan Tuhan kepada kita. Karena itu di perumpamaan tentang talenta, engkau diberikan talenta ada maksudnya. Ya, bukan untuk menang-menangan, bukan untuk pentas-pentasan, tetapi untuk dikembalikan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kalau karena pelayananmu engkau semakin populer, engkau semakin dihargai orang, engkau semakin mapan dalam hal ekonomi, itu hanya efek, itu bukan tujuan. Karena itu kalau kita mendoakan anak kita bisa melayani Tuhan, bukan karena supaya dia mendapatkan status sosial yang tinggi, bukan supaya kalau di acara undangan, di pesta-pesta dikasih duduk paling depan, dikasih potongan kue yang paling pertama, dikasih kalau makan babi dikasih kepalanya dan boleh milih mau makan yang mana Pak Pendeta. Bukan karena itu. Harus supaya dia belajar melayani Tuhan, supaya dia melayani Tuhan dengan murni, bukan supaya dapat apa. Ya, jadi itu harus jelas bagaimana kalau kita diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan. Dan jangan kita terjebak oleh pikiran-pikiran yang seringkali dikecoh oleh iblis. Ya, iblis selalu mendakwa, iblis selalu membuat kita untuk ragu melayani Tuhan. Ya, biasanya iblis akan membisikkan kepada kita, kamu tuh nggak layak, udahlah, kamu tuh pasti kamu nanti jatuh lagi dalam dosa. Nggak cocok kamu melayani Tuhan, kamu bukan orang suci. Ya, kamu juga dulu berdosa lagi kok, berdosa lagi. Tadi malam aja kamu masih berdosa. Apa kamu mau sok-sok melayani Tuhan? Tahu diri dikit lah, ya. Akhirnya kita pikir, iya ya, saya memang nggak cocok saya melayani Tuhan. Biarlah orang-orang yang suci aja yang melayani Tuhan. Nggak ada orang yang suci. Ya, semua kita adalah para pendosa yang dirahmati oleh Allah, yang dibelas kasihani oleh Tuhan. Tapi bukan berarti, kan saya pendosa. Pendosa tugasnya berbuat dosa. Pelajar tugasnya belajar, pengajar tugasnya mengajar. Kan kata Pak Pendeta saya pendosa, berarti saya harus terus berbuat dosa. Bukan. Itu adalah istilah atau kalimat pendosa yang dirahmati Allah adalah supaya kita tidak pernah merasa kita itu adalah something. Kita di hadapan Tuhan tetap nothing. Ya. Tuhan menjadikan something di dalam makna kita bisa berbagi sesuatu, bisa berkontribusi bagi komunitas, berkontribusi bagi gereja, bisa memberikan kontribusi bagi negara. Itu bisa dikatakan something kepada sesama, tetapi di hadapan Tuhan tetap nothing. Ya, tetap nothing. Kita tidak pernah menjadi something. Ketika kita merasa something, maka kita sedang dalam proses jatuh. Ya. Jadi jangan pernah merasa kita tidak perlu melayani Tuhan karena kita tidak layak. Tapi jangan juga merasa saya adalah sesuatu, maka Tuhan kalau nggak pakai saya, Tuhan rugi. Ya, karena saya bisa memajukan pekerjaan Tuhan. Saya bisa membuat orang-orang bertobat dengan kemampuan saya berbicara, dengan kemampuan saya mempersuasi secara kejiwaan. Maka kalau saya menantang orang untuk maju ke depan mimbar untuk bertobat, orang akan maju. Ya, ada orang dipakai-pakai Tuhan seperti itu. Ya. Tetapi jangan sampai orang itu merasa Tuhan hutang budi sama saya karena saya hebat melayani Tuhan. Ya, ketika orang atau pelayan merasa seperti itu, maka dia sedang jatuh. Dia jatuh di puncak gunung. Ya, jatuh di puncak. Jadi seperti itu. Yesus memberikan teladan bahwa melayani bukan supaya dapat sesuatu, tetapi melayani itu adalah mendedikasikan totalitas diri kita demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Karena itu ketika pelayanan tidak mendapat apresiasi, bukan itu yang penting. Dapat apresiasi, tidak dapat apresiasi, saya melayani Tuhan demi kemuliaan nama Tuhan. Titik. Yang lain itu dapat apresiasi, dapat cemoohan,
itu hanya konsekuensi logis dari pelayanan. Termasuk kalau melayani, nanti dapat publikasi, dikenal, dapat undangan khotbah, apa segala macam. Itu adalah efek saja. Itu tidak penting. Yang penting, murnikan motivasi kita untuk melayani Tuhan. Dan di Gereja Reformasi Indonesia kita punya moto, semua melayani semua. Karena itu kalau kita dilibatkan dalam pelayanan, kita bersyukur. Sebaliknya, kalau belum dapat slot atau kesempatan untuk melayani, jangan merasa, kok saya nggak diajak pelayanan sih, saya ini jago loh dalam bidang ini. Ya, tunggu waktunya. Ya. Jadi jangan merasa kecil hati, jangan juga merasa tinggi hati. Ya, harus pas. Karena itu tidak semua orang mendapat kesempatan pelayanan di gereja, misalnya, karena slotnya hanya sedikit. Tetapi kita semua harus melayani, apapun yang menjadi profesi kita. Pelayanannya apa? Ya, sesuai dengan slot yang cocok untuk pelajar. Ya, mungkin untuk menjadi petugas kolektan, ya, atau setidaknya menjadi jemaat yang baik, duduk, tidak beribut, tidak bikin onar di gereja, tidak mondar-mandir ketika ibadah, itu sudah membantu. Itulah porsi pelajar misalnya di dalam suatu ibadah. Maka kita ambil bagian di dalam konteks peran serta yang bisa kita kerjakan masing-masing. Ya, bukan berarti kalau pelayanan itu hanya yang di mimbar, tidak. Ya, semua kita melayani di dalam konteks masing-masing. Berikan apa yang kita bisa. Jadi seperti itu. Sekali lagi, Yesus mengatakan, Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Bukan untuk dilayani. Ya, tapi seberapa sering kita yang melayani, kalau nggak dihargai, kita kurang hati. Manusiawi, yes. Tetapi kembali kepada firman. Ya, kalau Yesus saja tidak dihargai, apalagi saya. Yesus yang sempurna aja dicemooh, apalagi saya. Maka itu adalah konsekuensi logis dari pelayanan. Tapi kalau kita diapresiasi, ya, itu hanya bunga-bunga dalam pelayanan. Jangan hal itu membuat kita menjadi jatuh. Kalau kita dipakai Tuhan, ya, yang penting bukan hasil dari pelayanan kita, tetapi apakah kita mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, apakah kita mengerjakannya dengan maksimal. Soal hasil itu urusan Tuhan. Ya, di gereja itu bukan yang utama adalah kuantitas, tetapi kualitas. Kualitas dari pelayanan, kuantitas itu menyusul. Ya, karena itu perhatikan kualitas. Mari kita murnikan motivasi kita. Kita melayani Tuhan dengan apa yang menjadi profesi kita. Kita berikan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tidak mudah, tetapi Tuhan yang akan menolong. Murnikan motivasi kita. Murnikan pikiran kita. Jangan terbelenggu oleh dakwaan dari iblis yang mengatakan kamu tuh orang kampung, gak cocok pelayanan. Ya, kamu tuh bukan juara umum, gak cocok pelayanan. Ya, kamu tuh gak bisa ngapa-ngapain, gak layak kamu melayani Tuhan. Jangan terbelenggu oleh dakwaan iblis. Ya, jangan juga tertipu oleh bujuk rayu iblis. Kamu hebat, kamu udah hampir sama dengan Tuhan, bisa tahu yang baik dan yang jahat. Kamu bisa memajukan pelayanan Tuhan. Kalau nggak ada kamu, Tuhan akan sulit untuk maju pelayanannya. Itu juga bahaya, sama bahayanya. Jadi jangan terjebak ekstrim kiri, jangan terjebak ekstrim kanan. Maka harus pas. Ya, kita berikan diri kepada Tuhan. Tuhan, saya mau dipakai oleh Engkau. Apapun yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidup saya, mohon Tuhan tunjukkan, mohon Tuhan perjelas, Tuhan konfirmasi, dan saya akan ikut Tuhan. Kalau kamu dipanggil jadi hamba Tuhan, jangan keraskan hatimu. Jangan mengatakan, nanti saya miskin. Ngapain jadi hamba Tuhan? Ya, jangan juga, saya mau jadi pendeta, karena kayaknya pendeta keren pakai jubah. Itu juga keliru. Ya, di kampung saya kalau pendeta itu kaya-kaya, maka saya mau jadi pendeta. Itu juga salah. Ya, maka kita terbuka akan apa menjadi panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Kita gumuli,
Kita doakan dan taat kepada apa yang menjadi panggilan Tuhan. Menjadi pendeta, gembala, majelis hanya profesi. Tetapi apapun profesi kita, kita harus terlibat di dalam pelayanan. Ya, di dalam porsi kita masing-masing. Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Amin, mari kita berdoa.